Oke, kita lanjut ya. Untuk ini exercise 3/2. Statistical starter graph. Untuk yang penting nih kalian pahami bahwa soal ini atau statistical starter graph ini mungkin kalian bingung di ini ya grafiknya ya. Di tengah-tengah nih di bawah batas minimum ini yang merupakan fixed cost ya kan. Nah, ini kira-kira dapatnya dari mana nih? Kok bisa tiba-tiba muncul di sini dan di buku juga nggak dijelasin. Nah, kenapa tidak jelasin? Sebenarnya itu adalah kita itu nyarinya itu di ini, di aplikasi. Nah, nyarinya itu di aplikasi. Karena emang ini kayak sumbu ya, sumbu X dan Y. Dimana X-nya ingat, X itu adalah cost ya, ini cost, ini adalah hour. Nah, untuk statistical scatter graph itu jarang banget, mungkin bahkan tidak masuk di UAS tahun-tahun sebelumnya, setahu aku ya. Mungkin kalian bisa cek dan kata dosen aku juga gitu. Jadi fokus kita di exercise apa di bab 3 ini sebenarnya lebih ke high low dan sesuai RPS ya. High low dan ini least square itu yang sebenarnya lebih penting dibanding apa namanya ini statistical graph. Jadi kalian cuman yang penting tahu kenapa ada grafik ini dan alasan kenapa statistical graph itu ada. Ingat dia itu lebih akurat dibandingkan high and low, tapi dia masih pakai perkiraan. Jadi bisa jadi masih agak-agak tidak tidak lebih akurat dibanding dengan least square sebenarnya gitu. Nah, terus apa lagi yang harus di concern sebenarnya, kalian grafik juga ini sumbu x itu untuk cost, sumbu y itu untuk hour. Nah, oke, kita lanjut ke soal. Nah, di soal ini yang harus kalian tahu bahwa ini Fenwood Company Production Management ini sangat tertarik untuk menghitung fixed dan variable komponen dari supply cost yang merupakan semi variable cost. Nah, untuk pengukuran mereka ini ya untuk bandingin dengan direct labor hour. Oke. Terus dia 10 bulan ya. Dibandingin tuh labor hour-nya dia naik turun. Nah, ini fungsinya juga nih dari statistical starter graph itu dia pengen ngelihatin titik mana paling tinggi dan titik mana yang paling rendah. Dalam suatu kita make ini ya. Pengukuran dalam base-nya itu di labor hour dan ini supply cost-nya juga sama untuk mastiin kapan sih biaya tertinggi dan ini ya untuk dalam grafiknya juga. Oke, kalau udah kayak gitu berarti kita bisa jawab soalnya. Nah, ingat ya kata aku kalau soal ini sebenarnya tidak terlalu dipusingkan karena ini juga pakai aplikasi dan ya kemungkinan tidak masuk di UAS. Yang penting kalian tahu ini uh, sumbu X nih, sumbu X kan cost dan sumbu Y ini adalah direct labor hour-nya. Nah, ini kalau kalian lihat ini kan ada garis titik-titik ini kan. Nah, ini adalah fixed cost. Nah, caranya gimana? Nyarinya gimana? Pakai ingat ya aku bilang tadi pakai aplikasi. Aku lupa aplikasinya apa. Mungkin kalian yang punya aplikasi itu atau Excel yang bisa ngitung kayak gini, kalian bisa share di bawah kolom komentar di bawah untuk membantu angkatan kita siapa yang pengen udah belajar ya. Oke, dan kita mulai ya. Tadi ini ada titik-titik ini misalkan yang tadi di ini ya di sebelumnya ini yang bagian kan dia bersedikit kayak kalian dulu di MTK ingat. Nah, ini 600 tadi 600 itu kan pada bulan ini ya pada bulan April pada bulan ya pada bulan April ya. Jadi itu nanti dibuat garis. Nah, dibuat garis supply cost-nya kan nanti dari bulan April kalian lihat cek lagi Februari itu ternyata supply cost-nya itu 700. Oke, di sini 700 nih. Titik-titik. Nah, buat titik ini dan kan nyampe ini. Tapi kayaknya kalian yang penting tahu titik-titik ini ya, seperti tinggal baca di soalnya gitu. Nanti sesuaikan titiknya ini apa sesuai. Nah, terus ditarik garis dari ini. Tarik garis. Nah, tarik garis dengan ini. Terus nah, dapatlah ininya. Kita bisa lanjut ke perhitungannya. Nah, oke, sekali lagi aku tekanin kepada kalian ya untuk ini untuk perhatikan bahwa ini yang kalian juga harus
concern itu adalah perhitungannya. Nah, perhitungannya gimana? Nah, ini tadi kan total dari semua ini, kalau kalian totalin ini jumlahnya adalah yang supply cost itu adalah 7.575. Nah, tapi kan kita pengen nyari average ya. Rata-rata ternyata 10 bulan. Oh, berarti satu bulan itu adalah 757,5. Nah, fixed cost-nya tadi itu di bagian ini ya, tengah-tengah nih. Kita bisa asumsikan itu adalah 350 dapat dari aplikasi, dikurangin dapatlah variabel cost-nya. Ingat rumus yang sangat dasar ya. Total cost itu sama dengan fixed tambah variabel. Tuh, oke. Nah, itu kita baru dapat total ya. Kalau kita nyari rate gimana? Oh, kalau nyari rate gampang, berarti kan ingat rumusnya, nyari rate itu total cost bagi allocation ya, base. Allocation base. Nah, allocation base di sini ini kan adalah DL ya. Nah, tapi allocation base-nya juga total allocation base. Nah, jadi kalau tadi kita itu 5 ini kan di soal juga ada ya. Di soal juga nih. Kalau misal kalian lihat kalau dihitungin ini hasilnya ini ya, 587 bagi 10. Kenapa bagi 10? Karena kita bagi untuk per bulan ya. Jadi bagi dulu dapatlah ini sebesar 0,6936 dolar per direct labor hour. Nah, itu yang bisa aku jelasin untuk statistical graph, karena aku bilang seperti yang tadi itu tidak penting sih sebenarnya. Cuman agak susah bagi kita untuk belajar itu karena memang pakai aplikasi, dan kalau di charter juga ada dijelasin kenapa. Karena ini sebenarnya menurut aku dari dosen aku juga emang ya butuh effort lah untuk nyarinya gitu. Ya, sekian dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nanti di exercise 3 street 3.